Selamat datang di Siboi, siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Sudah siap belajar? Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama materi ilmu pengetahuan alam. Kelas 6, tema 1, subtema 1. Ya, kalau kalian bisa buku, di situ nanti kalian akan menemukan bacaan tentang cara perkembangbiakan tanaman jagung. Nah, agar lebih seru dalam kita belajar, kita akan ditemani oleh teman kita, Dayu dan Kak Dewi. Baik, langsung saja yuk kita belajar bersama. Kok aneh ya? Lupanya mana? Mahkotanya juga nggak ada. Kamu kenapa, Ben? Baik, apakah kamu tahu tentang bunga ini? Itu bunga jagung kan? Iya, tapi aneh. Tidak sama dengan bunga mawar tadi. Bagian-bagiannya juga nggak lengkap. Iya, aku juga bingung. Terus, ini bunga atau bunga ya? Aduh, aku juga nggak tahu. Coba kita tanya Pak aja yuk. Yaudah, yuk. Adik-adik, apakah kalian juga masih merasa bingung seperti Kak Dewi dan Kak Dewi tadi? Jangan khawatir, karena tujuan pembelajaran kita kali ini akan menjawab semua rasa kebingungan kalian. Yang pertama, nanti kalian diharapkan mampu mengetahui secara jelas apa itu cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yang kedua, nantinya kalian akan mampu menunjukkan secara tepat di mana apa itu alat perkembangbiakannya. Dan yang ketiga, setelah kalian tahu alatnya, kalian akan mampu menurunkan proses terjadinya perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, khususnya tumbuhan jagung. Untuk itu, mari kalian simak penjelasan materi Pak Arif berikut ini. Selamat datang di dunia tumbuhan. Semakin kita belajar tentang alam semesta ini, semakin kita tersadar akan kekuasaan Tuhan dan maha sempurnanya Tuhan dalam menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Setiap makhluk hidup, baik manusia, hewan dan tumbuhan, pasti berkembang biak. Tujuannya tidak lain adalah untuk mempertahankan keturunannya agar hidup berkelanjutan dan terhindar dari kepunahan. Mari kita mengenal cara perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi melalui dua cara, yaitu cara yang pertama adalah cara vegetatif. Cara yang kedua adalah cara generatif. Apa perbedaan antara keduanya? Perkembangan vegetatif artinya perkembangan yang terjadi tanpa perkawinan, misalnya dengan membelah diri dan membentuk tunas. Sedangkan perkembangan generatif artinya perkembangan yang terjadi dengan cara perkawinan. Tahukah kalian mengapa dinamakan perkawinan? Karena terbentuknya individu baru didahului dengan meleburnya dua sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada tumbuhan berbiji, sel kelamin jantan dihasilkan oleh bagian bunga bernama benang sari, sedangkan sel kelamin betina dihasilkan dari bagian bunga bernama putik. Proses perkawinan tumbuhan biasanya disebut dengan istilah pernikukan. Saya ulangi, proses perkawinan tumbuhan biasanya disebut dengan istilah penyerbukan. Sebelum kita membahas bagaimana proses penyerbukan terjadi, mari kita bahas dulu alat perkembangbiakan generatif tumbuhan. Alat perkembangbiakan generatif tumbuhan biji adalah bunga. Ya, bunga memiliki bentuk dan warna yang beraneka ragam serta indah dipandang. Dan ternyata bunga tersebut merupakan alat perkembangbiakan generatif bagi tumbuhan.
Walaupun bentuk, warna, dan susunan bagian-bagian bunga sangat beraneka ragam, namun berikut saya rangkum bagian-bagian yang umum dimiliki oleh bunga. Ibarat tubuh, kita memiliki bagian kepala, bagian tangan, dan bagian kaki, begitu kan? Begitu juga dengan bunga. Bunga juga memiliki bagian-bagian. Yang pertama adalah bagian tangkai bunga. Yang kedua adalah dasar bunga. Yang ketiga adalah kelopak bunga. Yang keempat adalah mahkota bunga. Yang kelima adalah putik. Dan yang terakhir adalah bagian benang sari. Bunga dengan bagian-bagian tersebut dikatakan sebagai bunga sempurna dan lengkap. Contoh bunga sempurna yaitu bunga sepatu, bunga matahari, dan lainnya. Nah, menurut kamu, bagian bunga yang mana yang berperan sebagai alat perkembangbiakan generatif bagi tumbuhan biji? Ya, benar, bagian yang berperan sebagai alat perkembangbiakan generatif bagi tumbuhan biji adalah putik dan benang sari. Sedangkan kelopak bunga, mahkota bunga berperan sebagai alat perhiasan atau sebagai penarik perhatian serangga yang membantu proses penyerbukan. Mari kita bahas secara lengkap tentang bagian bunga yang bernama putik. Putik adalah alat perkembangbiakan betina. Saya ulangi, putik adalah alat perkembangbiakan betina. Adalah alat pada lingkaran terdalam. Dan putik biasanya terletak pada lingkaran terdalam dari bunga dan dikelilingi oleh benang sari. Bagian putik terdiri dari kepala putik, yaitu yang berada di ujung, tangkai putik yang memanjang, dan bakal buah yang ada di dalam. Di dalam bakal buah terdapat kandung lembaga yang berisi sel telur. Sel telur yang nanti akan dibuahi oleh inti sel jantan. Dari mana sel jantan berasal? Ya, sel jantan berasal dari benang sari. Benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan. Saya ulangi, benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan. Bagian-bagian dari benang sari adalah tangkai sari, kepala sari, dan kotak sari. Di kepala sari terdapat kantong sari atau kotak sari yang berisi serbuk sari yang berjumlah jutaan. Serbuk sari inilah yang mengandung sel jantan, dan jika telah masak, kepala sari akan pecah dan serbuk sari keluar karena diterpa angin. Pada tumbuhan tadi saya katakan, pada bunga sempurna seperti bunga mawar, bunga sepatu, bunga kertas, seluruh bagian bunga dari mahkota, putik, dan benang sari berdekatan dan berada dalam satu bunga. Namun perlu kamu ketahui, pada bunga dari tanaman tertentu, putik dan benang sari terdapat pada bunga yang berbeda. Contohnya adalah tumbuhan jagung. Pada bunga jagung, putik dan benang sari berada terpisah. Tanaman jagung memiliki dua bunga. Saya ulangi, tanaman jagung memiliki dua bunga sekaligus. Unik ya, mari kita bahas. Bunga pertama disebut bunga betina. Ia berada di ketiak daun di bagian tengah batang. Betul sekali. Tongkol jagung itulah awalnya adalah bunga betina jagung. Bunga betina atau tongkol jagung memiliki bagian putik, rambut-rambut hijau yang tumbuh di ujung tongkol. Jumlahnya kurang lebih setiap satu tongkol terdapat 600-an helai putik atau rambut jagung. Yang kedua adalah bunga jantan.
Bunga jantan berbentuk seperti manggar atau malai, berada di ujung batang pohon jagung. Bunga jantan ini memiliki benang sari yang menghasilkan ribuan serbuk sari. Bunga jantan muncul terlebih dahulu secara bertahap pada usia 50 hari setelah tanam. Ketika serbuk sari telah masak, ia akan berguguran di terpa angin. Mari pengamatan yang dilakukan Kak Beni dan Kak Dayu. Setelah kalian tahu bagian-bagian bunga, mari kita bahas proses penyerbukan pada tanaman jagung. Proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan biji diawali dengan peristiwa penyerbukan. Penyerbukan atau persarian adalah peristiwa jatuhnya atau menempelnya serbuk sari di kepala putik. Serbuk sari ini dapat mencapai kepala putik biasanya dibantu oleh angin, hewan, air, ataupun manusia. Bunga jantan jagung mengandung serbuk sari. Urutan proses penyerbukan pada tumbuhan jagung adalah sebagai berikut. Pertama, serbuk sari yang mengandung sel jantan tadi akan jatuh berguguran di terpa angin dan akan menempel di kepala putik atau ujung rambut jagung yang mengandung sel kelamin betina. Ketika keduanya bertemu, terjadilah peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kemudian, setelah keduanya melebur, keduanya masuk melalui bagian dalam rambut jagung atau tangkai putik menuju ruang bakal buah yang ada di dalam tongkol. Di dalam ruang ini, sel melebur menjadi zigot yang ukurannya masih sangat kecil. Zigot akan tumbuh menjadi lembaga. Lembaga inilah yang tumbuh menjadi biji jagung. Pada usia 4 bulan, biji jagung akan mengeras, berarti siap dipanen oleh petani. Sebagian biji jagung dijadikan benih dan ditanam kembali oleh petani. Sebagian besar diolah menjadi makanan pokok masyarakat karena jagung mengandung zat karbohidrat seperti beras. Sebagian lagi dimanfaatkan menjadi makanan ternak. Adik-adik, penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari sebenarnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami. Penyerbukan sendiri atau autogami terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik pada bagian bunga itu sendiri. Biasanya ini terjadi pada bunga sempurna seperti bunga sepatu. Yang kedua, penyerbukan serumah, yaitu terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik lain tetapi masih dalam satu tumbuhan. 3. Penyerbukan silang atau allogami, yaitu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga tanaman lain yang sejenis. Penyerbukan silang inilah yang terjadi di tumbuhan jagung. Serbuk sari dari salah satu tumbuhan jagung akan berterbangan dan jatuh menempel pada tumbuhan jagung yang lain. Dalam penelitiannya, 95% dari serbuk sari salah satu jagung ia akan menempel pada tanaman jagung yang lain. Nah, penyerbukan tumbuhan jagung dibantu oleh angin. Maka, selain disebut penyerbukan silang, penyerbukan tumbuhan jagung disebut juga dengan penyerbukan anemofili karena penyerbukannya dibantu oleh angin. Apakah rasa kebingungan kalian sudah terjawab? Semoga membantu. Demikian tadi penjelasan dan pengamatan tentang cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan jagung. Semoga penjelasan tadi bermanfaat bagi kalian dan mampu menambah wawasan pengetahuan kalian. Nah, adik-adik, mari kita simpulkan bersama.
bahwa cara perkembangbiakan pada tumbuhan biji dibagi menjadi dua cara. Cara yang pertama adalah cara vegetatif atau tanpa didahului dengan perkawinan. Cara yang kedua adalah cara generatif, yaitu perkembangbiakan yang diawali dengan proses perkawinan. Tumbuhan jagung termasuk tumbuhan biji yang berkembang biak dengan cara generatif, sehingga tumbuhan jagung melakukan proses penyerbukan. Ya, tadi telah kita saksikan bersama bahwa proses penyerbukan diawali dengan jatuhnya serbuk sari dari benang sari menuju ke kepala putih. Dari situ, sel kelamin jantan yang ada di serbuk sari dan sel kelamin betina yang ada di kepala putih melebur menjadi satu, kemudian masuk ke dalam ruang bakal biji. Sel kelamin jantan dan betina yang sudah melebur tadi akan berkembang menjadi zigot. Zigot akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga akan berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji nanti akan berkembang menjadi biji. Nah, biji jagung inilah yang nantinya pada usia 120 hari atau sekitar 4 bulan akan dipanen oleh petani. Petani akan memanfaatkan sebagian biji jagung yang sudah masak itu menjadi benih tanaman jagung. Benih tanaman jagung yang dari biji tadi akan ditanam petani, kemudian tumbuh menjadi tanaman jagung dewasa. Tanaman jagung dewasa pada usia 50-60 hari akan melakukan perkembangbiakan generatif kembali seperti urutan proses tadi, sehingga tanaman jagung akan selalu ada dan tidak punah. Adik-adik, untuk mengukur tingkat belajar kalian, jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat. Nomor 1. Apa yang dimaksud perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Nomor 2. Sebutkan dua bagian bunga yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif tumbuhan. Nomor 3. Bagaimana urutan proses penyerbukan pada tumbuhan jagung? Selamat mengerjakan. Adik-adik, sekian belajar kita pada kesempatan kali ini. Jika masih banyak kekurangan, kalian bisa bertanya dengan guru kalian masing-masing, ataupun kalian bisa belajar melalui sumber belajar lainnya. Paruh berpesan, rajin-rajinlah kalian menanam. Tanamlah beberapa tumbuhan di sekitar lingkungan rumahmu. Paruh mohon undur diri, tetap semangat belajar di mana saja dan kapan saja. Kalian luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.